pemirsa, masih bersama Ibu Ane dan saya di Belajar Islam. Tadi menarik sekali loh pemirsa, tadi ketika di commercial break Ibu Ane mengatakan bahwa CA atau cancer itu bukanlah penyakit dan Tuhan tidak menciptakan penyakit. Ini menarik banget Ibu Ane. Jadi saya sangat agak terkejut dan surprise gitu, karena kemudian sikap ibu sebagai seorang yang divonis menderita kanker itu berbeda dari kebanyakan orang yang kemudian divonis menderita kanker, gitu. Bahwa kemudian menerima itu dengan tegar dan kemudian menjalaninya seperti oh ini bagian dari hidup ibu gitu. Gimana itu bisa seperti itu? Ya, perjalanan saya juga kan saya belajar ya, pengajian lah, itulah dari mulai segala macam deh, aliran dimasukin lah, apa dan lain sebagainya akhirnya. Nah, di situ kan memang kita juga selalu setiap apa yang kita kerjakan kan selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti apapun itulah bentuk kasih sayang Tuhan. Yang paling susah itu kan kalau kita diberikan sebuah kesulitan atau penyakit atau yang membuat kita nggak nyaman, itu dibilangnya bukan blessing kan gitu. Padahal ya itu blessing juga. Ya, gitu. Tadi Ibu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Allah itu kan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan ketika kemudian yang kita anggap sebagai satu keburukan atau seperti penyakit, maka itu adalah kasih sayang Allah. Betul. Dan ini sulit untuk diterima oleh banyak orang. Ini kan pelajaran yang sangat penting padahal ya. Makanya kemudian bisa sampai terrealisasi bahwa penyakit itu sebuah blessing. Tapi pernah ada struggle nggak bahwa kenapa harus saya yang kena kanker? Kenapa? Saya gini, kenapa di lidah itu? Ya Tuhan, kenapa saya kenanya di lidah? Oh mungkin saya banyak yang terucapkan yang harusnya mungkin saya nggak ucapkan. Saya terlalu banyak bicara yang nggak penting sehingga saya dengan dia kan saya jadi punya kendala ya untuk tidak berbicara terlalu banyak gitu atau bagaimana, atau mungkin saya harus banyak merenung, saya harus banyak mendengar gitu loh. Jadi kesadaran saya tuh itu kenapa, ya bukan kenapa saya, siapa aja bisa, tapi kenapa ya Tuhan kok saya kena di lidah. Soalnya kanker lidah itu dari 2 juta orang cuma 1. Dan kemudian ketika saya ke Singapura, penyebab kanker itu nggak saya lakukan semua, merokok, makanan yang spicy, ini. Artinya kemudian gaya hidup ibu sehat gitu ya? Sehat, iya. Enggak, ini saya enggak ini semua. Makanya situ kenapa ya, gitu. Mungkin ada yang lain kan. Itu saya menganalisanya seperti itu. Dalam satu di dalam satu bait-bait puisi Rumi pernah menuliskan bahwa oh my Lord, I enjoy our conversation, katanya. Betapa aku sangat menikmati percakapan kita, obrolan kita gitu. Apakah Ibu Ane menganggap bahwa kemudian diberikan kanker sebagai dialog atau semua conversation? Ya. Semua, dan malahan ketika saya di Guangzhou menerima terapi terakhir itu, di situ saya kan ditungguin juga pembantu awalnya ya. Pembantu saya mau pulang, suami saya harus ke Jakarta, jadi saya menjalani radiasi selama 32 itu 32 radiasi ya, sendirian di sana sebulan. Awalnya saya nangis kan, kenapa kok nggak ada yang nemenin saya gitu. Akhirnya ya udah saya jalanilah sendiri. Ternyata nikmat sekali. Saya sampai ya Allah, karena Tuhan ingin bercakap dengan saya sendirian. Dan ternyata lebih enak ya sendiri gitu. Dan setelah mau berakhir, suami saya kan mau datang tuh, nggak jadi, ada ini lagi, terus mau datang lagi nggak jadi lagi, sampai akhirnya di hari ke-32 saya tuh menganggap kan 35, berarti masih ada 3 lah, masih yang 3 lagi. Suami. Begitu saya pergi ke tempat radiasi,
sudah kamu udah selesai radiasi. Hah? Cuma 32 gitu. Tidak Iya, tidak udah. menyelesaikan sampai 35. Ya cukup katanya kamu 32. Udah dong saya pulang. Jam 5 sorenya suami saya datang. Mah gimana besok jadi ngantar? Enggak, udah selesai. Udah selesai. Kayak ketika Bapak datang malah menemaninya untuk bersama-sama ngobrol. Ketika mau pertama semua pada pulang dan berakhir semua pada datang. Semua pada datang. Dan ini benar-benar adalah conversation atau percakapan antara Ibu Ana dengan Allah Ya. saja sendirian. Di sana kan orang Cina semua, malah bisa saya ngobrol, cuma nggak bisa. Jadi memang benar-benar diam aja, itu nggak banyak. Dan dalam diam itu kemudian intensitas Iya. hubungan dengan Allahnya semakin tinggi. Ya mau bicara dengan siapa lagi kan? Ibu Ana ini udah 2 tahun ya, dinyatakan kemudian terkendali. Dan kemudian harus diamputasi adalah suatu keputusan yang tidak diambil. Ya. Dan kemudian terapi dilakukan di Guangzhou. Gitu. Tadi yang menarik adalah ketika Ibu Ana mengatakan bahwa kanker bukan penyakit tuh, dan Allah tidak menciptakan penyakit. Ini bagaimana nih ceritanya? Seperti tadi, kanker itu kan sel ya, terutama saya ini ya, di kanker lah saya kan ini. Sel kita kan, berarti kan dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita yang berpersepsi bahwa itu adalah penyakit, itu kan sesuatu yang menyerang kita dari luar kan. Enggak, ini dari dalam. Artinya kemudian itu sendiri dipicu oleh sikap kita terhadap menghadapi hidup kita sendiri. Hidup kita atau reaksi dari luar. Reaksi dari luar. Ketika kita nggak siap menerima apapun yang dari luar, nah di situ terjadi konflik shock itu kan. Karena konflik shock di dalam diri kita. Ini pemirsa, di dalam Al-Quran Allah mengatakan jika kamu menimpa kemalangan atau sesuatu masalah atau penyakit, maka sesungguhnya itu adalah akibat dari perbuatan tanganmu sendiri. Bagaimana kita memahami ayat ini dari pengalamannya Ibu Ana banyak sekali membantu. Kita akan mengundang nanti bincang-bincang juga dengan Ibu Ana, kita di studio dengan Pak Asep. Beliau adalah dosen tasawuf dan pengajar tasawuf di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Paramadina, dan banyak institusi-institusi lain. Sesudah yang satu ini kita akan kembali belajar Islam.